Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismatul Fadila akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Masa remaja. Masa remaja ini pada umumnya dimulai sekitar umur 13 tahun, dan awal masa remaja ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan fisik yang terjadi pada anak tersebut, atau biasanya ditandai dengan berfungsinya hormon-hormon sekunder pada tubuh si anak. Pada permulaan masa remaja ini, pertumbuhan fisiknya itu sudah menyerupai manusia dewasa. Tapi hal ini tidak diikuti dengan perkembangan fisikis yang sama pesatnya. Masa remaja ini merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Artinya masa ini adalah masa yang penuh kesulitan-kesulitan atau masa penuh gejolak yang dialami oleh seorang anak. Banyak yang mengatakan masa ini adalah masa pancaroba, masa badai, masa topang, atau istilah-istilah lainnya yang menggambarkan bahwa betapa kesulitannya masa ini ketika dialami oleh anak. Kemudian pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis yang merupakan hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dan dalam perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ seperti organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan ini terletak pada penyempurnaan fungsi fisiologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan ini sendiri akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses pertumbuhan itu seringkali terhenti jika seorang manusia ini sudah mencapai kematangan fisik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu faktor keluarga. Keluarga ini merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan dalam keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga ini berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku si anak. Dan proses pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak dan lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dan menempatkan diri terhadap lingkungan yang luas ditetapkan dan diarahkan oleh si keluarga tersebut. Karena keluarga ini merupakan hal yang pertama dihadapi oleh seorang anak sebelum seorang anak ini melihat lingkungan sosial lainnya. Baik, itulah sedikit penjelasan dari materi kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor perkembangan peserta didik, yaitu satu, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri, yang meliputi sistem pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Faktor genetika atau hereditaritas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Pada masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, seluruh bawaan hereditaritas dibentuk dari 23 kromosom atau XX dari ibu dan 23 kromosom atau pasangan XY dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat-sifat fisik dan fisikis individu yang menentukan potensi hereditaritasnya. Masa dalam kandungan dipandang sebagai periode yang kritis dalam perkembangan kepribadian individu, sebab
tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Pengaruh gen terhadap kepribadian sebenarnya tidak secara langsung, karena dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem syaraf, keseimbangan biokimia tubuh dan struktur tubuh. Dengan demikian, faktor internal bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, faktor keadaan tonus jasmani, di mana keadaan tonus jasmani umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberi pengaruh positif terhadap kegiatan belajar. Psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, faktor keadaan tonus jasmani, di mana keadaan tonus jasmani umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberi pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, keadaan tonus jasmani ini sangat mempengaruhi proses belajar, maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Cara untuk menjaganya yaitu menjaga pola makan yang sehat dan memerhatikan nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kekurangan gizi atau nutrisi akan mengakibatkan tubuh cepat lelah, lesu, dan mengantuk, sehingga tidak ada gairah untuk belajar. Rajin berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Istirahat yang cukup dan sehat. 2. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang sangat berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga dapat mengenal dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik guru maupun mahasiswa perlu menjaga panca indera dengan baik secara preventif maupun yang bersifat kuratif, dengan menyediakan sarana belajar yang memenuhi persyaratan, memeriksa kesehatan fungsi mata dan telinga secara periodik, mengonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Faktor fisiologis. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan kemampuan bahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang kemampuan intelektual tinggi, berbeda dengan anak yang mempunyai daya intelektual kurang. Mereka selalu tampak murung, pendiam, mudah tersinggung karena suka menyendiri, tingkat kecerdasan yang lambat,
dan intemperamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kurnia akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor psikologis utama yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Faktor-faktor psikologis ini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah intelijensi siswa atau kecerdasan siswa, yang kedua itu motivasi, yang ketiga itu minat, 4 itu sikap, 5 itu bakat. Nah, yang pertama adalah intelijensi siswa atau kecerdasan siswa. Mengapa faktor psikologis tentang kecerdasan siswa ini sangat penting? Karena ini mempengaruhi tingkat kualitas dalam pembelajaran siswa. Semakin tinggi tingkat intelijensi seorang siswa, maka semakin besar pula peluang dalam belajarnya itu akan berhasil. Jika sebaliknya semakin rendah tingkat intelijensi siswa, maka peluang untuk berhasil dalam belajarnya itu akan minim. Oleh karena itu, perlu bimbingan pembelajaran dari guru, orang tua, dan orang lain yang mampu menunjang peningkatan intelijensi siswa. Nah, faktor yang kedua adalah motivasi. Faktor motivasi ini juga menjadi faktor yang cukup penting terhadap pembelajaran siswa, karena ini mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Nah, motivasi itu adalah faktor yang datang dari luar individu, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar, seperti pujian ataupun pesan-pesan positif yang diberikan kepada siswa. Sebaliknya, apabila adanya kurangnya respon-respon positif ataupun pesan-pesan positif kepada siswa, itu akan memberikan dampak lemahnya atau sedikitnya semangat belajar siswa tersebut. Nah, faktor yang ketiga itu adalah minat siswa. Minat dapat diartikan menjadi gairah atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi. Mengapa dikatakan sama? Karena memberi pengaruh terhadap efektivitas belajar. Karena jika seseorang tidak memiliki minat dalam belajar, maka atau bahkan tidak mau belajar, maka anak itu tidak bisa bersemangat atau bahkan tidak ada keinginan dalam dirinya untuk belajar. Dalam konteks belajar di kelas, guru ataupun pendidik itu perlu membangkitkan minat-minat belajar siswa dengan cara-caranya tersendiri. Mungkin bisa melihat situasi apa yang seharusnya dilakukan guru apabila situasinya seperti ini, apabila situasinya seperti itu. Guru harus mampu membaca situasi agar supaya minat siswa itu tetap ada dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, faktor yang keempat itu adalah faktor sikap. Sikap dalam proses belajar, sikap individu itu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala respon yang relatif terhadap objek atau orang atau peristiwa, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang ataupun tidak senang.
Pada performa guru, perasaan senang dan tidak senang ini ditunjukkan kepada salah satunya performa guru, pelajaran, ataupun lingkungan. Maksudnya performa guru, bagaimana cara guru memberikan pengajaran, entahkah umpan balik dari siswa itu memberikan yang negatif ataupun positif. Yang kedua itu tentang pelajarannya, bagaimana siswa menyikapi pelajarannya, apakah dia menganggap negatif atau positif. Yang ketiga itu lingkungan, sama dengan contoh yang kedua tadi. Untuk mengantisipasi munculnya sikap-sikap negatif dari siswa, guru itu harus mampu menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima, faktor yang kelima itu adalah bakat. Nah, bakat di sini adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Bakat juga bisa dibilang skill, yaitu pengetahuan atau ilmu yang dimiliki dari dalam diri. Bakat atau kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar. Apabila bakat sesuai dengan bidang pembelajaran, maka pembelajaran itu akan sangat mudah untuk dilalui seorang siswa. Sedangkan apabila bakat siswa tidak sesuai dengan bidang pembelajaran tersebut, maka siswa itu harus melakukan usaha yang cukup keras untuk memahami ataupun melalui pembelajaran tersebut agar bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairatul Jannah akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada dari luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan, dan pengalaman seorang siswa berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Faktor eksternal yang memengaruhi belajar siswa dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Dari faktor lingkungan sosial dijelaskan yaitu 1. Lingkungan sosial masyarakat, di mana kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyaknya pengangguran, dan banyaknya anak yang terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, ketika siswa memerlukan teman belajar akan sulit mendapatkannya atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. 2. Faktor lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar siswa. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara orang tua, keluarga, kakak atau adik yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. 3. Lingkungan sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi seorang siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memerhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya, antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya dan tidak diminati oleh anak. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Astiar akan melanjutkan materi diskusi saya, yaitu lingkungan non-sosial.
Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah A. Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. B. Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, hardware. Hardware seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain-lain sebagainya. Kedua, software. Software seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain-lain sebagainya. Faktor eksternal dibagi menjadi 6 macam, yaitu faktor biologis, faktor fisis, faktor ekonomis, faktor kultural, faktor edukatif, dan faktor religius. Faktor biologis. Faktor biologis dapat diartikan biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor fisis maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan lain-lain sebagainya. Faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Dalam proses perkembangannya, betapapun ukurannya bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk memberi peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Faktor kultural. Di Indonesia ini, jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Hal ini jelas terpengaruh pada perkembangan anak-anak. Faktor edukatif. Pendidikan merupakan di Indonesia ini, jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Hal ini jelas terpengaruh pada perkembangan anak-anak. Faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang berpengaruh terhadap perkembangan anak manusia yang terarah. Faktor religius. Sebagai contoh, seorang anak kiai sudah pasti ia akan berbeda dengan anak yang bukan kiai, yang hanya sekedar terhitung orang beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangannya pula. Menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dan perkembangan peserta didik. Itulah tadi hasil pemaparan materi diskusi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.